Nah, memang memasuki masa kampanye, gaya komunikasi setiap calon presiden atau wakil presiden menjadi sorotan karena inilah yang nantinya bakal menjadi modal mereka menggait pemimpin. Betul, memang sah-sah saja kemudian untuk dapat memberikan janji-janji tertentu atau memberikan konsep-konsep tertentu dalam masa kampanye. Tapi menjadi pertanyaan dan juga PR bagi kita, kemudian apakah realistis dan apakah dapat dipercaya dan kita pegang nantinya pada saat terpilih. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama dengan kami. Pertama adalah pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat pagi Mas Soto. Selamat pagi. Yang telah hadir bersama dengan kami dan juga politisi dari PSI Samar Amani. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Samara, terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Saya akan langsung saja bertanya ya. Sekarang kan janji yang dilontarkan adalah menghentikan impor. Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Mungkin tidak dengan kondisi sekarang Indonesia bebas dari impor? Ya, pertama-tama kita tahu semua ya bahwa hukum ekonomi di dunia itu pasti membutuhkan ekspor dan impor. Nggak mungkin ada negara yang berdiri hanya impor saja atau hanya ekspor saja. Dan kita tidak mungkin menjadi spesialisasi di semua komoditas. Kalau ada komoditas yang kita spesialisasi di situ, maka kita ekspor. Tapi kalau ada negara-negara lain yang memiliki spesialisasi di komoditas tertentu dan kita membutuhkan itu, maka kita impor. Itu hukum ekonomi dunia. Tapi yang ingin saya lihat di sini adalah sebenarnya pidato Pak Prabowo soal impor itu, anti impor itu, tidak lepas dari serangkaian narasi yang beliau selalu ucapkan tentang anti asing kan. Ini adalah narasi besar yang selama ini dibangun oleh tim Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo ini anti asing dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian saya lihat ini sebenarnya narasi khas ultranasionalis di berbagai belahan dunia begitu ya. Kita lihat misalnya di Amerika Trump juga membangun sentimen seperti itu. Kemudian sekarang di Brazil ada Bolsonaro yang membangun sentimen seperti itu. Ya kita beruntung Prancis dan Belanda kalah memimpin seperti itu. Nah, artinya ada semacam sentimen anti asing yang sedang dibangun dan ada semacam sentimen bahwa sekarang Indonesia ini kayaknya kesannya pro asing banget gitu. Dan kalau kita lihat bukan hanya dalam anti impor saja Pak Prabowo mengatakan ini. Kalau kita lihat dalam pidato soal Boyolali, pesan yang ingin beliau sampaikan itu sebenarnya juga tentang anti asing karena yang beliau katakan soal Ritz-Carlton dan hotel-hotel mewah di pusat ibu kota Jakarta begitu. Berarti ini bukan masalah idenya tapi ini masalah gelombang narasi besar yang sedang dibangun bahwa kami adalah orang yang anti asing. Sementara kita tahu bahwa misalnya Pak Prabowo sendiri bukan sosok yang seperti itu. Sikap-sikapnya tidak mencerminkan beliau anti asing. Beliau memang kuliah di Barat dan kemudian pulang ke Indonesia, tapi kemudian kenapa itu narasi yang dibangun? Saya pikir ini narasi yang sengaja dibangun untuk mengaduk-aduk emosi masyarakat. Narasi yang dibangun untuk mengaduk-aduk emosi masyarakat. Ini Mas Soto bagaimana melihatnya? Setuju tidak? Iya, adalah hal lumrah kalau oposisi membangun kontrasting ya, yang sifatnya ekstrim pada masa kampanye, apalagi ketika berbicara searah dengan massa. Tetapi kita sering melihat kok, bagaimana pembicaraan jargon-jargon yang populis yang sifatnya searah kepada massa menjadi berbeda ketika debat. Saya tidak melihat perbedaan garis kebijakan yang cukup ekstrim dalam debat Prabowo dengan Jokowi pada tahun 2014 misalnya. Tetapi berbeda, itu langsung menjadi sangat impulsif ketika berhadapan dengan massa dan tidak ada dialog di situ. Nah, sah-sah saja ada kontrasting yang dibangun, tetapi jangan sampai kemudian itu mematikan nalar dan fakta. Itu yang menurut saya agak berbahaya buat pendidikan politik. Kita melihat contoh konkret saja di Venezuela sekarang inflasi mencapai 1.200%. Literally, ketika Anda ingin meminum secangkir kopi, Anda harus membawa segerobak uang dalam jumlah yang sangat besar tadi karena inflasi yang tidak masuk akal itu bahkan lebih besar dibanding terjadi di Ethiopia dulu. Kenapa? Pilihan seorang Hugo Chavez untuk membuat kebijakan-kebijakan yang populis yang kemudian sekarang dalam kondisi global yang berubah itu kemudian berpengaruh dan menjadi kompensasi yang harus dibayar oleh seluruh masyarakat Venezuela dengan berbagai penderitaan yang sekarang ada. Jadi saya pikir sebuah hal yang tidak menakutkan kalau ini hanya berhenti pada level jargon. Tetapi akan sangat menakutkan kalau kemudian hal-hal ini betul-betul malah diimplementasikan melalui sebuah kebijakan, andai kata dia terpilih. Tapi potensinya bagaimana nih? Impor atau apa nih? Untuk kebijakan impor khusus? Tadi kan kita bicara mengenai ungkapan tidak boleh ada impor. Makanya saya kemudian mengatakan boleh saja ada jargon, janji kampanye, tapi ketika dia melewati nalar dan fakta, itu berbahaya. Ketika menjadi sebuah kebijakan didasarkan pada keinginan seorang pemimpin yang sifatnya utopis, yang akan menanggung bukan dia sendiri loh, nanti masyarakatnya. Contoh konkret Venezuela. Tapi potensinya ada untuk masyarakat Indonesia apakah saya tidak tahu, tapi kalau ada seorang pemimpin mengatakan tidak akan ada impor sama sekali, itu lebih mengerikan dari Hugo Chavez. Tapi kemudian apakah ini efektif untuk dapat menarik dukungan? Karena kita tahu sekarang ada era post-truth di mana masyarakat itu suka dengan hal-hal yang kemudian belum tentu benar, belum tentu berbasis fakta, tapi diulang berkali-kali dan menyentuh dari basic insting manusia sendiri. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami.
Ya, saya akan lanjutkan ke Mas Soto. Mas Soto, efektif tidak dengan narasi seperti ini? Kemudian siapa sih sebenarnya disasar oleh kelompok Prabowo dan juga Sandi dengan narasi-narasi seperti ini? Ya, sebetulnya ini bisa menyasar semua segmen ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa segmen misalnya middle upper class itu dalam masa kampanye pasti lebih rasional, belum tentu. Karena ini pemilu yang terlanjur, ini kan rematch 2014 dan suka atau tidak pemilu 2014 harus diakui pemilu paling emosional sepanjang sejarah. Dan itu berlanjut, narasi pertarungan itu berlanjut selama 4 tahun masuk masa kampanye. Jadi situasinya masih sangat emosional. Dalam kondisi seperti ini, ketika saya sudah berpihak pada satu kandidat, saya akan menolak sebuah logika-logika yang bertentangan dengan pilihan saya. Dan ini kan yang sedang dijual kan adalah membangun emosi itu kembali, gitu kan? Dengan jargon-jargon yang sifatnya contrasting, membuat bahasa kami dan mereka. Import dan ekspor itu kan membuat bahasa kami dan mereka. Biasanya ada rentetan menjadi kemudian kebijakan yang sifatnya sara, ultranasionalis, chauvinis. Ini sebenarnya sebuah rentetan. Jadi kalau ditanya dikatakan ini slip of tongue, menurut saya terlalu banyak rentetan kalimat yang kemudian terbangun dalam sebuah logika yang sama. Nah, coba tanya juga sama Samara, kan sebagai anak muda dan juga banyak juga nih pemilih pemula, ini banyak juga yang masih percaya juga akan narasi-narasi besar dan mereka juga bukan yang mungkin tahun 2014 kemarin belum pernah memilih, seperti Mas Toto bilang. Ini kenapa sih sebenarnya faktor-faktornya menurut Samara sendiri? Ya menurut saya karena mereka mencoba menyentuh emosi dibanding menyentuh logika ya. Dan yang paling penting juga sebenarnya hal-hal seperti ini tuh ketika kita masuk ke dalam pemilu, yang penting itu bukan hanya memenangkan pertarungan, tapi pemilu yang edukatif. Nah saat ini yang saya lihat narasi populisme yang dibangun ini juga memiliki kekhasan. Seperti misalnya soal impor, seperti data-data manipulatif yang sering dibangun, misalnya soal kesenjangan ya. Dibilang kesenjangan itu naik, padahal kesenjangan menurun. Mereka seperti sedang menciptakan momentum. Ini sama, di Brazil juga menciptakan momentum kan. Mencoba menciptakan momentum bahwa ada sebuah krisis di negara ini, sehingga kemudian kita harus bangkit. Wah ini lihat pengangguran makin banyak di mana-mana. Sehingga mereka kemudian mencoba mengambil emosi anak muda, kamu susah loh nanti kerja kalau misalnya kayak gini terus situasinya. Jadi ada momentum krisis yang sedang dibangun bersama-sama dengan khas narasi populisme, narasi ultranasionalis, jargon-jargon kosong yang tidak berbasis data, berbasis retorika, dan kemudian meyakinkan ini yang sedang dibangun, yang Tapi menyerang. bukannya harusnya anak muda itu lebih jago dan lebih kritis mencari data-data dan fakta-fakta, apalagi dengan teknologi yang berkembang ya? Saya kira kita tidak bisa generalisir semua anak muda. Saya kira banyak juga anak-anak muda di kubu Pak Jokowi dan banyak anak-anak muda juga yang kritis melihat situasi saat ini. Tapi kemudian jika kemudian ada banyak yang bergabung dan kemudian banyak yang akhirnya termakan hal-hal seperti ini, sebenarnya yang saya lihat justru bukan kita kemudian jadi menyalahkan, tapi justru kita harus sama-sama introspeksi dan kemudian mungkin kubu Pak Prabowo Sandi juga harus lebih serius melihat persoalan ini ya. Tolong jangan menganggap pemilu itu hanya sekedar pertarungan meraih kekuasaan. Karena yang kita seram seperti tadi Mas Toto udah bilang, jangan sampai narasi pertarungan nanti pemilunya selesai, narasi pertarungan berlanjut terus. Jangan sampai pemilu hanya sekali pada 17 April 2019, tapi kebencian atau perpecahan ini berlanjut sampai pemilu selesai. Maksudnya kalau kita lihat kan banyak sekali referensi dari luar negeri ya, dikatakan tadi ada dari Brasil, seluruh dari Amerika Serikat yang menggunakan kurang lebih model yang sama. Berhasil tidak model ini diterapkan di Indonesia? Trump berhasil melakukan itu di negara yang katanya paling rasional. Jadi ini masalah populisme ini problem yang bukan hanya dihadapi, bahkan juga sudah dihadapi di negara-negara maju. Bayangkan ketika itu diaplikasikan di negara yang masih, saya harus mengatakan pendidikan politiknya masih sangat rendah, seperti Indonesia. Dan yang lebih mengerikan kalau itu kemudian dikaitkan dengan isu SARA. Yang terjadi adalah tadi, bibit-bibit perpecahan tadi. Tapi saya pikir juga, ini kan pertarungan narasi. Ada otokritik yang harus diberikan kepada kubu Pak Jokowi. Dalam konteks ini kita melihat Pak Jokowi sebagai calon presiden dan juga sebagai presiden. Karena tema pemilu kali ini kan ada mengevaluasi kebijakan incumbent. Bicara ekspor impor itu mereka mencoba menguliti kebijakan incumbent. Saya harus mengatakan ada pertarungan narasi yang kering. Ada bahasa komunikasi yang kering yang dilakukan oleh pemerintah. Kita mengetahui ada tim komunikasi presiden, tapi kita tidak memiliki tim komunikasi pemerintah. Itu yang sering kali membuat bagaimana narasi yang dikeluarkan oleh departemen seringkali bertabrakan dengan satu dengan yang lain, antar Menko dengan menteri sektoral, dan itu menurut saya yang menjadi lubang untuk kemudian dimasuki oleh oposisi, oleh pihak lawan untuk masuk dengan jargon-jargon dan retorika tadi. Apakah kemudian ini efektif? Kalau kita lihat kan banyak sekali misalnya Sri Mulyani dengan Riza Ramli kan hal seperti itu. Apakah kemudian efektif juga pemerintah ikut meladeni dari kritikan-kritikan yang kurang tepat? Saya pikir harus dan harus cerdas. Contoh, bicara mengenai hutang. Ini adalah